Halo semuanya, kembali lagi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi limitasi bandwidth, di mana video kali ini adalah terusan dari video sebelumnya yang membahas tentang konfigurasi DHCP. Oke, sebelumnya di sini kita akan membahas apa itu bandwidth internet. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Jadi, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Bandwidth juga sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Dan kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Oke, sebenarnya apa sih fungsi dari bandwidth tersebut? Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai ukuran media pengiriman data. Fungsi ini sebagai ukuran jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Yang kedua adalah membagi kecepatan transfer data. Fungsi bandwidth ini membagi kecepatan transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Yang ketiga adalah mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Oke, jadi seperti itu ya fungsi dari bandwidth. Untuk selanjutnya kita buka soal yang kemarin yang sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu konfigurasi DHCP, dan sekarang kita masuk ke video limitasi bandwidth. Oke, sekarang tahap yang pertama adalah kita membuka mikrotik kita yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Oke, di sini kita sudah login ya. Oke, di sini kita menggunakan Simple Queue ya. Jadi Simple Queue merupakan salah satu cara yang sangat mudah untuk membagi bandwidth dari skala kecil sampai menengah. Simple Queue ini biasanya digunakan untuk mengatur bandwidth upload dan download setiap user. Karena di sini kita di soalnya akan melimit upload dan download, jadi kita di sini menggunakan Simple Queue. Oke, kita klik di sini Simple Queue. Di sini kita tambah. Nah, untuk di targetnya ini di sini kita menggunakan 5 IP yang sudah kita setting sebelumnya di video sebelumnya, yaitu konfigurasi DHCP. Di sini sebenarnya itu untuk target bisa berupa IP ataupun interface-nya. Namun karena di sini kita di soal menggunakan soal adalah 5 IP, jadi kita menggunakan 5 IP tersebut. Di sini kita tambah seperti ini. 3, 4, 5. Oke, di sini kita sudah bagi jadi 5. Jadi kemarin IP kita range-nya itu dari 20.2 hingga 20.6. Jadi kita masukkan IP tersebut ke dalam target ya. Di sini kita tulis 192.168.20.2. Kita copy aja biar cepat. Control copy. Ini 20.3.
Di sini 20.4, selanjutnya 20.5, dan yang terakhir adalah 20.6. Oke, seperti ini ya. Dan kita balik lagi ke soal. Di sini kita akan melimit untuk upload yaitu sebesar 512 kbps, dan untuk download sebesar 1 mbps. Oke, di sini kita atur untuk target uploadnya tadi 512, dan untuk target downloadnya yaitu 1 mbps, ya 1 mbps. Oke, di sini seperti ini kita apply dan oke. Untuk pembuktiannya, karena di sini kemarin kita menggunakan IP statik, kita di sini ubah sebagai untuk ke DHCP-nya supaya diberi IP yang di range tersebut. Kita ke properties, kita protokol, ini kita jadiin DHCP. Oke. Coba kita disable dulu, kita enable lagi. Ya, di sini kita dapat IP paling terakhir yaitu 20.6, di mana 20.6 ini menjadi target untuk dilimitasi. Ya, 20.6 itu adalah target untuk limitasi juga. Jadi kalau kita tes di sini seharusnya IP tersebut adalah IP yang terlimitasi. Sekarang kita coba tes di speed tes, kita masuk ke webnya ya, kita coba ya, kita tunggu untuk download. Ya, untuk download tadi kita limit di 1 mbps, jadi dia tidak akan melebihi dari 1 mbps. Ya, untuk upload kita 512, dimana dia tidak akan melebihi dari 512 kbps. Berhasil untuk di sini kita berhasil melakukan limitasi. Sekarang kita coba untuk menonaktifkan dari simple quiz ini. Kita coba nonaktifkan, apakah ada perubahan. Kita coba lagi. Ya, tadi untuk download ini setelah kita limitasi itu berada di bawah list 1 mbps. Namun ketika limitasi tersebut kita sudah nonaktifkan, itu kita berada di sekitar 9 mbps. Dan begitu juga dengan uploadnya. Sebelum kita nonaktifkan fitur limitasinya, simple quiznya, itu berada di 512 kbps. Namun ketika kita nonaktifkan itu sekitar 7 mbps. Oke, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, pembahasan selanjutnya, di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.